Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Shalom. Semoga keselamatan atas Anda sekalian dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di kanal Budidaya Pancasila. Episode yang lalu kita sudah bicara soal kesalahan prosedural pendidikan yang berakibat fatal, yaitu pada anak-anak kita yang gagal cerdas. Fenomena anak-anak yang tidak cerdas ini cukup menggejala di negeri kita, yang itu menggambarkan seolah-olah kecerdasan itu hanya merupakan bakat dari sebagian orang saja. Padahal Tuhan sudah memberikan potensi yang sama, sehingga kecerdasan itu seharusnya bisa dibangunkan secara optimal. Tuhan sudah memberikan potensi kecerdasan itu, namun dalam bentuk yang masih laten, dan itu butuh dibangunkan. Pembangunan itu adalah tugas dari sekolah. Saat ini bisa dikatakan bahwa pendidikan kita itu telah kehilangan orientasi, atau setidaknya ambigu antara dua kutub definisi sukses yang berhadapan-hadapan secara dikotomis. Sebagaimana definisi orang tentang soal apa yang dinamakan sukses itu, apakah sukses itu artinya adalah berlimpahnya atau bertumpuknya kekayaan yang bisa kita peroleh, tidak peduli dengan cara apapun, ataukah sukses adalah bagaimana seseorang menyadari jati dirinya sebagai manusia. Tampaknya kita masih dalam tolok ukur seperti itu, dan rata-rata di masyarakat yang dinamakan sukses adalah definisi yang pertama. Ketika seseorang sudah kaya, dianggap sudah sukses. Nah, dalam bahasa yang umum, itu bisa dikatakan bahwa orang yang sukses itu biasanya disebut jadi orang. Jadi kalau ada orang tua yang punya 10 anak, maka ke-10 anaknya itu sudah jadi orang. Wis dadi wong. Jadi, apakah mereka itu kalau tidak punya uang itu bisa dikatakan belum jadi orang, belum jadi manusia? Nah, kalau umpama dikatakan berarti anak sampean sing melarat itu dudu wong, itu juga tidak mau. Tapi istilah ini memang agak lucu ya. Begitulah yang terjadi di lingkungan kita. Memang benar bahwa setiap lembaga pendidikan selalu menunjukkan visi dan misinya. Misalnya sebuah sekolah dengan visi misi yang mentereng ditulis besar-besar, dikatakan bahwa sekolah ini visi misinya adalah menjadikan anak berakhlakul karimah, berbudi luhur dan lain-lain, atau menjadikan anak itu cerdas. Tetapi semua itu tampaknya hanya sebatas jargon. Seringkali kita tidak menemukan, bukan seringkali, nampaknya saya belum pernah menemukan bahwa ada sekolah yang menerjemahkan jargon mereka itu dalam satuan langkah yang taktis dan sistematis. Saya belum menemukan. Moga-moga saja ada. Buktinya apa? Bukankah kita selama ini tidak pernah mendengar ada sekolah yang berani menjamin bahwa ketika mereka masuk dalam kondisi yang bodoh, maka keluar itu dipastikan akan menjadi cerdas. Apakah ada lembaga pendidikan atau sekolah yang berani menjamin seperti itu? Saya kok belum pernah melihat itu. Mengapa demikian? Seharusnya itu bisa. Mengapa seperti itu? Karena memang tidak ada langkah nyata. Katakanlah misalnya sekolah menjadikan anak yang berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu yang seperti apa? Latihannya seperti apa? Kemudian sistematika atau metodologinya untuk mencapai akhlak yang mulia itu seperti apa? Tidak pernah ada. Apalagi dalam bentuk sistematika yang punya tolok ukur, yang punya satuan-satuan penilaian yang jelas. Tidak pernah ada. Jadi semua itu seringkali hanya jargon yang tidak lebih dari semacam pepesan kosong.
lebih mending semisal begini, ada sebuah sekolah karena asumsi kecerdasan itu adalah encernya otak, maka andai saja ada yang menerjemahkan konsep itu dengan langkah taktis metodologis yang meskipun ini keliru, berupa misalnya anak-anak setiap jam 7 pagi dibenturkan kepalanya ke cagak atau dikocok, diopiok-opiok seperti sebuah kaleng yang berisi cairan yang mengendap. Supaya cairannya tidak mengendap, maka kepala itu harus dibenturkan supaya isinya di dalam itu menjadi encer. Nah, langkah ini jelas salah. Jangan dilakukan. Alih-alih anak sampean harapannya pintar, dengan cara seperti itu malah goblok dan malah nyeleleng. Enggak, ini hanya saya sekedar untuk memberikan contoh ekstrim bahwa tampaknya kita ini selama ini hanya sekedar banyak omong, atau dalam bahasa kita sehari-hari itu kakean cangkem. Jargonnya muluk-muluk tetapi isinya tidak ada. Jadi misalnya kalau ada sekolah yang menyatakan visi misinya ditulis besar-besar bahwa sekolah ini menjadikan anak berakhlakul karimah, itu ya cuman jargon, tidak ada wujud aplikasinya. Atau sekolah kreatif, ada sekolah yang melabeli diri sebagai sekolah yang kreatif. Bagaimana membangun kreativitasnya itu tidak ada. Sekolah yang melabeli diri sebagai sekolah kreatif biasanya hanya di situ berkutat pada soal bahwa di sekolah itu ada kegiatan kesenian, ada melukis, ada menyanyi, ada musik, atau jenis kesenian yang lain, atau yang sekarang lagi tren itu robotik. Anak wis nggawe robotik wis koyo sekolah kreatif. Kreatif apa nih? Tidak semua atau tidak dengan sendirinya bahwa seseorang yang berkecimpung di dalam dunia kesenian itu dengan sendirinya sudah memiliki mental kreatif itu. Banyak seniman yang terkenal gak kreatif itu banyak, malah sebenarnya pada hakikatnya dia plagiatif. Jadi tidak jaminan bahwa anak main kesenian itu terus jadi kreatif, itu tidak. Nah, sekolah yang melabeli diri sebagai sekolah yang kreatif itu saya lebih menganggapnya itu sebagai sekedar omong kosong. Tidak ada realitasnya. Itu sekedar untuk mempertegas. Jadi contoh itu tadi jangan ditiru ya. Engko nang omah anak sampean bentuk-bentuk tembok, jangan. Itu sekedar untuk seandainya ada yang menerjemahkan seperti itu masih mending. Karena apa? Karena ada langkah taktisnya gitu loh. Nah, selama ini kan cuma jargon tok. Hanya jargon saja dan tidak bisa dilihat bentuk aplikasinya itu seperti apa. Kalau memang benar itu dalam rangka untuk membentuk anak supaya berakhlakul karimah, itu langkah-langkah taktisnya macam apa? Tidak ada. Atau nek kreatif, ya apa kreatif ini? Bagaimana mentalitas kreatifnya itu bisa tumbuh, itu yang penting. Bukan sekedar nyekel gitar atau gambar atau apa, bukan itu bukan ukuran kreativitas. Orang yang kreatif itu cenderung tidak konvensional, berpikir tidak konvensional. Gampangnya begini, kalau menggunakan istilah yang sekarang itu yang disebut kreatif adalah berpikir out of the box, dari keluar dari kotak. Kalau menggunakan terminologi itu, maka sekolah yang menyebut diri sebagai sekolah favorit tadi, itu sebenarnya sekolah yang mengarah pada bagaimana membuat kotak sebagus mungkin, sepresisi mungkin. Sementara kreativitas itu justru bagaimana merusak kotak itu sendiri, agar dia bisa keluar dari kotak. Ini sesuatu hal yang bertentangan, sehingga ketika ada sekolah macam itu yang menyatakan dirinya bahwa sekolah ini membuat anak-anak kreatif, wis aja percaya, tidak mungkin. Itu bertentangan dengan ideologinya sendiri itu. Ya, kreativitas itu tadi sebenarnya berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan manusia yang sempurna. Nanti dalam episode entah yang keberapa nanti saya coba akan bicara tentang bahwa esensi dari kesempurnaan manusia itu adalah pada sisi kreatif itu tadi. Orang seringkali mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Atas dasar ini boleh jadi banyak kelakuan yang buruk dimaklumi hanya gara-gara orang yang berkelakuan buruk itu
punya uang yang banyak. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang punya anak kelakuannya buruk, tapi sugih, duitnya akeh, itu lebih bisa dimaklumi daripada yang melarat, sehingga gablek, tapi kelakuannya apik. Nah, ini juga berkaitan dengan kesempurnaan, konsep kesempurnaan tentang manusia tadi. Tapi begini, jika memang benar bahwa tidak ada manusia yang sempurna itu, mengapa kita repot-repot harus menjadi orang yang baik? Mengapa kita repot berlaku sebaik-baiknya dan berusaha membaikkan diri? Bukankah itu artinya kita harus berjalan menuju idealitas atau kesempurnaan sebagai manusia? Setiap agama telah memberikan sebuah contoh manusia yang ideal, yaitu para utusan. Itu gambaran manusia yang sempurna dari sudut kemanusiaan. Dan itu artinya berarti bahwa ada manusia yang sempurna itu. Kalau para utusan itu tidak sempurna, lalu dijadikan contoh dan para umatnya itu disuruh untuk mencontoh itu. Dan lagi, para utusan itu berasal dari manusia sendiri. Sehingga kalau berasal dari manusia, maka bukan tidak mungkin kalau manusia pada umumnya itu meniru apa yang dilakukan oleh para utusan tersebut. Kecuali para utusan itu bukan dari golongan manusia, misalnya dari malaikat gitu. Nah, ya sopo esok niru malaikat. Contoh itu adalah dari golongan manusia sendiri, maka itu menjadi sangat mungkin untuk bisa dicontoh. Masalahnya karek gelem nyontoh atau tidak. Belum teridentifikasikannya batasan sukses sebagai konsekuensi logis dari tujuan pendidikan, maka dunia pendidikan kita seperti telah kehilangan orientasi. Pendidikan kita tidak kunjung bisa merumuskan batasan tentang manusia yang ideal itu, yang mestinya dipakai sebagai tujuan dari pencapaian pendidikan itu sendiri. Kita tidak kunjung mendefinisikan manusia macam apa yang ingin kita hasilkan dari proses edukasi itu. Kita tidak memiliki sampel atau prototipe manusia yang seharusnya tersebut. Tapi benarkah kita memang tidak memiliki contoh atau prototipe manusia itu? Sehingga sampai-sampai sejauh ini kita selalu mencari contoh, mencari referensi dari luar. Apakah di dalam milik kita sendiri itu kita tidak punya contoh itu tadi? Bagi saya sepertinya kita tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya memiliki prototipe itu tadi. Prototipe manusia yang seharusnya itu. Lantaran kita masih gampang silau terhadap segala sesuatu yang berada di luar. Kita lupa pada potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Maka marilah kita tengok apa yang kita miliki. Lihatlah lambang Garuda Pancasila yang kita punyai. Satu-satunya negara yang lambang negaranya merupakan gambaran prototipe manusia yang ideal hanyalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun negara di dunia ini yang lambang negaranya ekuivalen dengan konsep kesejahteraan diri manusia, kecuali negara kita. Ekuivalensi ini adalah wujud manusia yang merupakan sebentuk organisasi yang sempurna, dan bukankah begitu seharusnya sebuah negara? Artinya, agar menjadi negara yang baik, maka NKRI haruslah diorganisir sebagaimana keterorganisiran tubuh manusia tersebut. Dan itu hanya akan menjadi nyata ketika setiap warga negara menjadi manusia yang seharusnya itu. Nah, bagaimanakah rincian dari ekuivalensi lambang negara kita dengan kesejahteraan diri kita sebagai manusia yang seharusnya itu? Maka ikuti terus kanal ini agar Anda bisa menemukan jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Shalom. Semoga keselamatan atas Anda sekalian dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Terima kasih.